Halo rekan-rekan mahasiswa, masih semangat ya? Kita masih akan mempelajari terkait dengan HKI dan ekonomi kreatif ya. Ini yang part 2-nya ya. Jadi memang kalau kita lihat membicarakan kekayaan intelektual itu sangat panjang teman-teman. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu sendiri, itu kalau membahas kekayaan intelektual itu paten, hak cipta, desain industri itu satu pertemuan sendiri gitu ya. Sedangkan ini dalam beberapa jam atau di sini adalah dalam satu video itu diharapkan semua satu dalam kekayaan intelektual memang jadi membutuhkan cukup panjang ya durasinya gitu. Jadinya dibagi part 1 dan part 2 gitu ya. Semoga teman-teman di sini masih tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Sekarang ini kita akan membahas jenis HKI yang lain, yaitu desain industri. Ya. Oke, desain industri di sini adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan gitu ya. Saya aja sampai udah belibet gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalau kita lihat di sini desain industri itu diartikan kenampakan keseluruhan ya atau sebagian dari suatu produk yang memiliki bisa dia itu perpaduan gerak, garis dan warna dan bentuk, bisa tekstur, kontur, tampilan, ornamentasi atau konfigurasi gitu ya. Yang di sini yang dimaksudkan dalam desain industri ini itu dapat diperbanyak dengan hasil yang sama secara berulang-ulang, gitu ya. Nah, desain industri yang mendapat perlindungan itu tentu saja sama ya dengan paten, dengan juga hak cipta yang sebelumnya kita bahas, itu adalah harus memenuhi syarat kebaruan atau orisinil ya. Jadi bukan meniru dari desain industri yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Jadi desain industri yang dimohonkan itu tidak sama dengan pengungkapan yang sebelumnya. Lalu ada unsur yang lain yang harus terpenuhi juga dalam desain industri, yaitu memiliki kesan estetis dan berbeda dengan desain industri yang lain. Jadi bukan hanya kombinasi dari fitur-fitur desain industri yang sudah ada lalu digabung, nah tidak. Jadi harus ada kesan estetisnya dan juga menjadi pembeda dengan desain industri yang lain. Ini contohnya di sini komposisi garis dan warna ya, contoh desain industri. Ini contohnya juga, jadi bisa kursi, bisa lemari, meja, motor, mobil, bahkan es krim gitu ya. Itu masuk juga desain industri. Troli atau di sini ada stroller itu masuk ke desain industri. Jadi ini cukup sangat beragam, bahkan untuk kalung ya, cincin itu masuk juga desain industri. Baju atau motif batik yang memang sudah diwujudkan di dalam sebuah baju atau kain, nah itu juga masuk ke desain industri. Nah, yang bisa diterapkan dalam desain industri ini dalam industri ekonomi kreatif itu teman-teman diharapkan ini dapat membuat kemasan produk yang unik atau desain produk yang unik yang dapat dibuat massal ya. Jadi ada cetakannya. Nah, untuk desain industri di sini ini ada syaratnya juga fotokopi, scan kopi ya dari KTP-nya, softfile foto gambar produk tampak depan, tampak belakang, tampak samping, tampak atas, tampak bawah, informasi tentang deskripsinya, informasi tanggal dan tempat di mana dibuat, menandatangani surat pernyataan bermeterai, gitu.
Oke, selanjutnya lagi itu yaitu desain tata letak sirkuit terpadu ya teman-teman. Nah, desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST itu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dari suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Nah, jadi sirkuit terpadu ini di sini adalah jadi sebuah semacam mini sirkuit ya. Jadi di sini menjadi sebuah sistem untuk elemen yang dipergunakan untuk sebuah rancangan peletakan dari pengoperasian sebuah sistem atau pengoperasian sebuah aplikasi gitu ya. Nah, ini lebih kepada desain tata letak sirkuit terpadunya. Nah, kalau kita lihat teman-teman yang masuk dalam desain tata letak sirkuit terpadu ini, contohnya teman-teman kalau lihat di chips di dalam kartu handphone teman-teman, itu kan kalau dibuka itu ada sirkuit-sirkuitnya sebenarnya gitu ya. Nah, sirkuitnya itulah yang mendapatkan pelindungan hukum. Dan kalau kita lihat di Indonesia sampai dengan saat ini belum ada satupun permohonan DTLST ya. Jadi memang DTLST ini di dunia ini baru bisa dibuat oleh memang industri-industri yang sangat besar ya, yang dapat membuat sirkuit terpadu ini. Contohnya perusahaan Intel, AMD. Nah itu untuk di Indonesia sendiri belum ada. Itu terkait dengan desain tata letak sirkuit terpadu ya. Jadi memang chips di dalamnya itu. Nah, selanjutnya rahasia dagang. Oke, rahasia dagang ini seperti yang saya sampaikan ya di awal yang di part pertama ya, ini mempunyai sifat kerahasiaan. Jadi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jadi kalau kita lihat teman-teman, lingkup rahasia dagang ini memang cukup banyak ya, bisa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi salah satu syaratnya adalah informasi tersebut bersifat rahasia. Jadi kalau informasi tersebut tidak bersifat rahasia atau sudah jadi rahasia umum, maka dia tidak masuk lagi ke lingkup rahasia dagang. Atau kalau misalkan dia rahasia tapi tidak ada nilai ekonominya, maka ya dia tidak masuk lingkup rahasia dagang. Dan juga harus dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang sebagaimana mestinya. Jadi contohnya kalau kita lihat itu teman-teman Coca-Cola itu sudah ratusan tahun loh teman-teman usianya. Jadi kalau kita lihat sampai detik ini, rahasia formula Coca-Cola itu benar-benar dijaga. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang tahu formula Coca-Cola walaupun dia melakukan lisensi ya. Lisensi membuat pabrik di berbagai negara. Jadi walaupun ada lisensinya dibuat oleh berbagai negara, ada pabriknya tersebut bermacam-macam, tapi kalau kita lihat komponen atau komposisinya itu sama atau tidak berubah gitu ya, dan tidak bisa ditiru oleh minuman lain yang saingannya. Jadi kalau kita lihat rasa dari Coca-Cola itu sangat-sangat khas. Nah itu sampai sekarang itu formulanya memang dirahasiakan gitu ya. Jadi memang itu masuk ke rahasia dagang. Jadi contohnya juga teman-teman kalau misalkan nanti dalam industri kreatif misalkan membuat ada formula rahasia membuat bolu, kue, atau ayam panggang tertentu. Ini adalah turun-temurun dari nenek moyang, hanya keluarga tertentu yang tahu. Nah, itu bisa masuk lingkup rahasia dagang. Nah, jadi yang pertama syaratnya adalah informasi tersebut bersifat rahasia ya. Jadi hanya diketahui oleh pihak tertentu. Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi ya. Jadi
ada sifat kerahasiaannya ya dalam menjalankan kegiatan atau usahanya yang bersifat komersial tersebut. Jadi ada keuntungannya secara ekonomi. Lalu juga dijaga kerahasiaannya. Jadi apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya itu menjaga kerahasiaannya itu yaitu dengan cara melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Itu rahasia dagang. Lalu perlindungan varietas tanaman, ini termasuk jenis haki ya. Jenis haki yang ke-8 yaitu perlindungan varietas tanaman atau biasa yang disingkat PVT. Nah, PVT di sini perlindungan varietas tanaman adalah terkait dengan pemuliaan tanaman, yaitu rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Nah, jadi di sini adalah terkait dengan kegiatan pemuliaan tanaman. Mungkin rekan-rekan yang penyuka pertanian, perkebunan, atau dari teknobiologi itu sangat terkait atau mempelajari hal ini. Nah, terkait dengan PVT itu melalui uji BUS ya, jadi harus baru, unik, seragam, dan stabil. Jadi tadi varietas tanaman yang akan diminta perlindungan hukumnya melalui PVT itu harus ada uji 4 ini, uji kebaruannya, uji keunikannya, uji keseragamannya, dan uji stabilitasnya. Jadi dia harus stabil ya, jadi ditanam hari ini atau ditanam besok dia harus stabil. Seragam, jadi hasilnya pun harus seragam ya, jadi tidak berbeda. Lalu di sini juga harus baru ya, jadi belum ada sebelumnya. Juga di ini harus ada keunikannya ya. Jadi harus unik juga, itu menjadi syarat dari perlindungan varietas tanaman ini. Nah, yang dapat diterapkan dalam industri ekonomi kreatif itu rekayasa genetika ya. Jadi bisa tanaman buah, tanaman hias, bibit unggul. Nah, contohnya ini ada durian. Durian ada yang nggak ingin lembek, maka duriannya sebisa mungkin dibuat di rekayasa genetika agar duriannya itu keras gitu ya, padat. Atau ada juga yang tidak suka durian karena baunya, tapi suka rasanya. Maka di rekayasa genetika durian yang tetap rasanya enak, tapi tidak ada baunya. Nah, itu juga masuk ke perlindungan varietas tanaman. Nah, ini contohnya mawar. Ada mawar yang bintik-bintik merah, bintik-bintik biru, bintik-bintik hitam. Itu masuk ke perlindungan varietas tanaman. Nah, sekarang kita bahas tadi teman-teman itu adalah 8 jenis kekayaan intelektual ya. Lalu kalau kita lihat apa hubungannya antara ekonomi kreatif dengan hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kita lihat karya ekonomi kreatif itu sangat penting dilindungi dengan hak kekayaan intelektual teman-teman. Intellectual property ini dapat menghidupkan berbagai model bisnis. Jadi bisa juga melalui IP, Intellectual Property Licensing gitu ya. Nah, di sisi lain juga untuk meningkatkan kapitalisasi sektor kreatif. Jadi contohnya kalau kita lihat buku fiksi karya Dewi Lestari itu ya teman-teman yang misalkan penggemar Dewi Lestari atau Mbak Di gitu ya. Ini dari buku fiksi ini diangkat ke dalam sebuah film ya oleh Visinema. Lalu merambah juga pada produk turunannya, ada kedai kopi, musik, merchandise, dan sebagainya. Jadi dari buku ini nanti bisa didiversifikasi ya, sektor kreatifnya ini tidak hanya buku saja, tapi bisa dalam produk lain, diangkat sebuah film, ada merchandise-nya, ada kedai kopinya, dan sebagainya. Nah, manfaat lainnya dari hak kekayaan intelektual di dalam industri ekonomi kreatif itu adalah untuk melindungi dari pembajakan. Jadi berdasarkan data dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia itu pernah mencatat 2,8 miliar lagu itu diunduh secara ilegal di Indonesia dalam setahun. Coba bayangkan. Jadi memang
cukup sangat banyak pembajakan ya, terutama untuk lagu di Indonesia. Banyak juga terjadi merek dagang yang telah dipakai bertahun-tahun namun belum didaftarkan, itu mendapatkan gugatan dari kompetitor bisnis yang baru. Jadi teman-teman di sini, misalkan teman-teman membuat sebuah merek dagang ayam panggang si A gitu ya. Nah, ini teman-teman usahakan untuk didaftarkan hak kekayaan intelektualnya sebagai sebuah merek dagang. Karena apa? Memang kalau kita lihat di Indonesia marak sekali merek dagang yang bahkan sudah dipakai bertahun-tahun tapi belum didaftarkan. Ini bisa digugat oleh kompetitor bisnisnya. Jadi kadang kompetitor tuh melihat, oh ini ada merek ayam panggang yang enak gitu. Ternyata dia belum didaftarkan, lalu didaftarkan oleh orang lain. Nah, jadi dia cukup bisa mendompleng namanya. Sedangkan si pemilik dari produk tersebut yang sudah memakai bertahun-tahun tapi tidak mendaftarkan ya jadi rugi dan jadi dia tidak berhak lagi atas namanya tersebut. Jadi contohnya kalau kita lihat juga banyak sekali sengketanya tentang hal ini. Nah, rekan-rekan, ekonomi kreatif tanpa HKI itu bisa dikatakan tidak ada proteksi ya. Jadi pada dasarnya ekonomi kreatif itu memang intinya adalah HKI. Intinya adalah intellectual property. Jadi tanpa HKI maka tidak ada pelindungan atau proteksi terhadap produk-produk yang dijual atau dipasarkan. Karena apa? Apabila ada peniruan atau penjiplakan tanpa izin, maka para pelaku ekonomi kreatif ini tidak bisa melakukan tindakan apa-apa gitu. Contohnya tadi sudah membuat merek ayam goreng si A gitu ya. Maksudnya belum didaftarkan mereknya gitu, tapi sudah membuat produknya. Sudah diusahakan brandingnya, jadi banyak pelanggannya, tapi tidak didaftarkan. Lalu ternyata merek tersebut didaftarkan oleh orang lain. Maka akhirnya si pemilik awal ini jadi rugi. Karena apa ya? Dia tidak bisa menggunakan merek itu lagi, sudah diambil oleh orang lain gitu ya. Jadi ini contohnya juga kalau kita lihat teman-teman di Indonesia itu salah satu contohnya adalah Dagadu ya. Jadi Dagadu pada waktu itu dia belum mendaftarkan mereknya, itu sudah banyak sekali penjiplakan atau pemalsuan terhadap merek Dagadu gitu ya. Sehingga akhirnya diambil langkah untuk Dagadu itu dia merubah ya, dulu yang tadinya bentuk mata itu merubah merek atau logonya gitu ya, karena dia sempat mengalami kasus peniruan atau penjiplakan tanpa izin ya terhadap mereknya tersebut. Jadi teman-teman perlu dipahami bahwa tadi ekonomi kreatif tanpa HKI akhirnya menjadi tidak ada proteksi, menjadikan tidak ada perlindungan terhadap produk dari yang dijual atau dipasarkan tersebut. Nah, yang perlu teman-teman ingat juga adalah jangan lupa tadi yang sudah saya bahas terkait dengan orisinalitas. Jadi, teman-teman nanti ketika ingin mengembangkan industri kreatif, diharapkan teman-teman kreatif tanpa membajak. Kalaupun teman-teman terinspirasi dari sebuah karya orang lain, maka jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya, gitu ya. Jadi contohnya menulis buku, menulis deskripsi, menulis atau membuat sesuatu itu bila terinspirasi dari gambar orang lain atau produk orang lain, nah itu mencantumkan sumbernya, gitu ya. Lalu diharapkan juga teman-teman tidak melakukan peniruan ya, tidak melakukan peniruan, tidak melakukan pemalsuan. Jadi say no to plagiarism. Jadi be original teman-teman. Jadi memang yang perlu diutamakan dari industri ekonomi kreatif adalah tadi original. Maka dia nanti akan mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Nah,
Kalau kita lihat ya data terakhir teman-teman di survei Bekraf dan BPS, dari 8,2 juta usaha ekonomi kreatif, hanya 11% yang mengajukan pelindungan haki. Dan ini sangat memprihatinkan. Jadi kalau kita lihat berarti masih banyak produk ekonomi kreatif Indonesia yang diperdagangkan tanpa dilindungi haknya, tanpa dilindungi intellectual property-nya. Jadi dapat dengan mudah ditiru oleh siapapun termasuk oleh negara asing. Nah, ini yang sangat disayangkan. Jadi teman-teman diharapkan di dalam industri ekonomi kreatif itu harus melek haki. Jadi harus paham haki gitu ya. Jadi hakinya tadi bisa bermacam-macam, bisa 8 jenis tadi gitu ya. Jadi untuk menambah nilai tambah, menambah nilai ekonomi termasuk untuk memberikan pelindungan hukumnya. Ya. Lalu teman-teman, ini sudah masuk ya ke pembahasan akhir kita. Untuk tata cara pengajuan HKI itu bisa diajukan sendiri ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta itu, atau juga bisa melalui sentra KI LPPM UAJY. Jadi kalau untuk mahasiswa dan alumni nanti konsultasinya gratis. Jadi hanya untuk membayar biaya resmi yang dari PNBP saja. Penerimaan jadi ada tarif-tarif yang diberikan oleh negara. Ini syarat-syaratnya untuk upload file hak cipta. Nah, ini tarif untuk pencatatan hak ciptanya. Ini juga sudah diatur ya di dalam peraturan pemerintah. Mungkin bisa berubah ya setiap tahunnya atau setiap beberapa tahun. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang untuk sebelum saya nanti menutup kuliah pada kesempatan hari ini, saya memberikan contoh kasus untuk dianalisa oleh teman-teman. Jadi begini kasusnya. Seorang mahasiswa yang bernama Valentino Rossidi kuliah di sebuah universitas sembari menghasilkan karya-karya yang sangat produktif. Dia pandai bermain musik dan juga menyukai seni sastra dan teknologi. Dia mempunyai banyak karya lagu yang dia ciptakan sendiri. Nah, Valentino Rossidi ini kayak nama ini ya, pembalap gitu. Pernah menciptakan sebuah alat musik sejenis gitar listrik yang dapat berubah suara menjadi suara piano. Alat musik tersebut didesain dengan sangat unik dan menarik dan tidak pernah ada bentuk gitar yang seperti itu sebelumnya. Dengan alat musik tersebut, Valentino Rossidi memenangkan banyak penghargaan dari beberapa kejuaraan yang dimilikinya dan juga sering diundang untuk tampil di berbagai acara musik. Pada suatu hari, dia sedang berbincang-bincang dengan teman sekelasnya bernama Mark Questiono. Wah, ini juga kayak nama pembalap ya, Mark Questiono. Jadi, dia berbincang-bincang dengan temannya ini, si Mark Questiono, bahwa si Valentino Rossidi ini memiliki ide gagasan untuk membuat sebuah aplikasi software yang dapat merubah suara seorang yang sumbang atau fales menjadi sangat merdu. Aplikasi itu akan diberi nama oleh Valentino Rossidi dengan nama Suara Q gitu. Suara Q ini mode ini banget ya, zaman now sekali gitu ya. Selang beberapa bulan kemudian, Mark Questiono membuat aplikasi software yang hampir sama dengan yang disampaikan oleh Valentino Rossidi, yaitu untuk mengubah suara seseorang dari yang fales menjadi merdu. Aplikasi tersebut didaftarkan mereknya yaitu dengan merek Suaraku dan menjadi viral karena didownload hingga 500.000 kali dan penghasilan yang dihasilkan oleh Mark Questiono mencapai 30 juta dalam sebulan. Valentino Rossidi tidak terima dan berencana akan menggugat temannya tersebut. Nah, ini yang saya akan tanyakan teman-teman. 1. Analisalah. Jenis pelindungan haki apa sajakah yang terkait dalam kasus di atas? Ayo, apa? Yang kedua, bagaimanakah menurut pendapat saudara mengenai rencana Valentino Rossidi yang akan menggugat Mark Questiono? Nah, coba baca lagi, baca ulang ya. Saya beri waktu beberapa detik. Ada berapa jenis pelindungan haki di dalam kasus tersebut? Oke, sudah menemukan? Apa?
Iya, betul. Apa? Yaitu hak cipta. Jadi, kalau kita lihat satu, di sini ada jenis hak cipta. Terkait dengan apa? Karya lagu. Aduh, ya ini karya lagu. Jadi karya lagu tersebut memiliki hak cipta. Jadi tadi si Valentino Rossi walaupun tidak mendaftarkan lagu-lagunya, dia tetap memiliki hak ciptanya. Ingat tadi, hak cipta itu adalah deklaratif ya. Jadi dia ketika sudah mewujudkan atau memfiksasikannya lagu tersebut, itu sudah secara otomatis dia mendapatkan hak cipta atas lagu tersebut. Nah, jadi si Valentino Rossi ini mempunyai hak cipta atas karya lagunya. Lalu Valentino Rossi ini dia punya jenis haki apa lagi? Iya, betul. Yaitu apa? Paten. Paten pada alat musik gitar listrik. Jadi tadi gitar listrik ini adalah masuk sebagai sebuah alat ya atau sebuah teknologi. Tadi si Valentino Rossi ini dia menciptakan teknologi yaitu merubah suara gitar itu menjadi suara piano ya. Jadi di gitar listrik tersebut. Nah, ini adalah sebuah paten gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini juga apalagi haki yang dimiliki oleh Valentino Rossi? Ya, betul, yaitu desainnya. Desain dari gitar yang tadi sangat unik, menarik, dan belum pernah ada bentuk gitar yang seperti itu sebelumnya. Jadi bisa didaftarkan desain industri terhadap gitar tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari karya-karya Valentino Rossi ini tadi terdapat beberapa kekayaan intelektual. Nah, lalu bagaimana terkait dengan hak kekayaan intelektual yang tadi oleh temannya tadi, Marques Tiono. Nah, kalau kita lihat di sini, Marques Tiono tersebut, dia menciptakan aplikasi software. Nah, kalau software tadi, aplikasinya masuk ke jenis haki apa? Rahasia dagang? Bukan. Apa? Hak cipta, iya betul. Jadi aplikasi software itu masuk ke dalam ranah perlindungan rezim hak cipta. Jadi aplikasi software atau program komputer itu masuk ke hak cipta. Nah, jadi tadi Marques Tiono juga punya hak cipta atas softwarenya tersebut. Gitu ya. Nah, lalu aplikasi tersebut didaftarkan merek. Jadi si Marques Tiono ini dia punya jenis HKI yang lain yaitu merek. Dia mendaftarkan dengan nama merek Suaraku gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu jenis haki yang dimiliki oleh Marques Tiono. Nah, lalu teman-teman terkait dengan pertanyaan nomor 2. Apakah Valentino Rossi ini dapat menggugat Marques Tiono? Dapat? Ayo dipikirin lagi. Ingat penjelasan saya di awal-awal tadi? Iya, betul. Yaitu apa? Bahwa ide itu belum menunjukkan tadi perwujudan atau fiksasi dari sebuah karya intelektual. Ingat, ide itu tidak mendapatkan pelindungan hukum hak kekayaan intelektual. Harus sudah difiksasikan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini Valentino Rossi dia hanya baru ide saja. Dia belum memfiksasikan. Berarti Valentino Rossi dia belum mendapatkan dia tidak berhak untuk mendapatkan tadi hak kekayaan intelektual karena apa? Dia hanya baru ide saja, baru rencana saja. Tapi siapa yang sudah memfiksasikannya? Yang sudah memfiksasikannya di sini adalah Marques Tiono. Nah, jadi di sini kalau kita lihat yang memang berhak untuk merek Suaraku dan juga tadi terkait dengan fiksasi dari software tersebut adalah tetap Marques Tiono.
Karena apa tadi? Valentino Rossi itu hanya baru di ide saja. Dia belum melakukan fiksasi, belum melakukan perwujudan dari idenya tersebut. Jadi dia hanya baru berupa gagasan saja, dan gagasan tidak mendapatkan pelindungan hukum hak kekayaan intelektual. Karena apa? Syaratnya itu harus diwujudkan secara nyata gitu. Nah, oke, betul. Jadi siapa tadi yang bisa menjawab betul semua berarti sudah menguasai, sudah memahami terkait dengan hak kekayaan intelektual. Nah, begitu rekan-rekan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Jadi kalau kita lihat hak kekayaan intelektual ini manfaatnya sangat luar biasa untuk industri ekonomi kreatif ya. Jadi ada 8 jenis HKI. Apa saja tadi? Ada hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Jadi ada 8 jenis HKI yang masing-masing dari jenis ini punya perlindungannya berbeda-beda. Baik itu jangka waktunya maupun juga karakteristiknya. Tadi sifat kepemilikannya juga. Nah, itu nanti teman-teman bisa mempelajarinya lagi secara mendalam, terutama mungkin kalau teman-teman membaca berita atau kasus kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran dari hak kekayaan intelektual. Nah, saya berpesan teman-teman di sini, mari teman-teman berkarya. Tadi diingat ya, jangan melakukan plagiarisme ya, tidak perlu melakukan peniruan, pemalsuan. Jadi benar-benar teman-teman berkarya, mengembangkan ekonomi kreatif mendasarkan pada originalitas tadi, gitu ya. Oke, saya rasa cukup sekian terkait dengan materi saya dalam topik hak kekayaan intelektual dan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ini ada email, silahkan teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas, silahkan dapat menghubungi saya. Mari kita berkarya demi kejayaan UAJY dan kejayaan bangsa. Sekian dan terima kasih, semoga penjelasan saya yang singkat, padat, dan diharapkan jelas ini. Jadi benar-benar saya rangkum kekayaan intelektual ini. Sebenarnya kalau dibahas lebih lanjut ini sangat panjang ya. Jadi bisa dibahas satu persatu paten itu apa, lalu bagaimana cara menyusun paten, merek, desain industri itu memang harus mendetail satu-satu. Tapi karena keterbatasan waktu juga, maka untuk materi ini saya singkat dan saya padatkan. Baik rekan-rekan mahasiswaku, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua.